Suasana aksi unjuk rasa memanas saat para massa mendesak pencopotan dan penonaktifan Kepala Desa Dadapan yang diduga kuat melakukan penyelewengan dana desa sebesar 400 juta. Mereka membawa berbagai poster dan spanduk bertulis tuntutan, menginginkan penegakan hukum yang adil tanpa diskriminasi. Aksi unjuk rasa tersebut merupakan puncak kekecewaan warga atas dugaan penyalahgunaan dana desa tahun anggaran 2024. Kasus ini diduga mengakibatkan terhentinya beberapa proyek pembangunan desa, serta pemblokiran rekening desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kasih Intel Kejari Nganjuk Koko Robi Yahya menyampaikan bahwa laporan masyarakat telah diterima sejak 25 Mei 2025. Setelah dilakukan pengumpulan data dan bahan keterangan atau pool data dan pool bucket, ditemukan indikasi kuat adanya tindak pidana korupsi. Hingga proses hukum terhadap kasus ini sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Untuk menemukan tersangkanya. Ketika nanti sudah ditemukan tersangkanya, tentu saja akan segera dilakukan penetapan tersangka. Kemudian yang pertanyaan kedua, apakah dimungkinkan perkara ini berhenti dengan menerbitkan surat perintah penyidikan? Pengecualian untuk penanganan tindak pidana korupsi. Karena kalau untuk menghentikannya, kita harus eksekusi beban langsung di hadapan Pak Jaksa Agung. Dan yang menjadi pertaruhan adalah jabatan kami, Pak. Jadi bisa disimpulkan ya, ketika penanganan perkara itu sudah sampai di tahapan penyidikan, sudah dipastikan tidak dapat dihentikan perkaranya dengan alasan apapun. Karena korupsi itu merupakan tindak pidana luar biasa ya. Dampaknya tadi langsung ada, ibu-ibu nggak bisa melaksanakan kegiatannya. Sementara, menurut praktisi hukum Anang Hartoyo, menyebut aksi masyarakat desa Dadapan adalah bentuk partisipasi aktif dalam mengawal integritas pemerintah desa dan penegakan hukum. Dengan harapan Kejari Nganjuk menjaga transparansi dan profesionalitas dalam menangani kasus ini, serta mengutamakan keadilan berdasarkan bukti yang sah. Ini sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal suatu integritas aparatur desa dan penegakan hukum. Nah, dugaan korupsi yang disebut-sebut mencapai angka 400 juta bukanlah persoalan yang sepele. Karena apa? Karena menyangkut dana publik atau dana desa dan kepercayaan publik kepada pemerintahan desa. Nah, dari sisi hukum, kami mencermati bahwa kasus ini telah naik ke tingkat penyidikan. Artinya apa? Penegak hukum telah memiliki minimal satu alat bukti dan bisa menemukan indikasi adanya dugaan tindak pidana korupsi. Namun demikian, publik juga mempertanyakan mengapa hingga kini belum ada namanya penetapan tersangka. Nah, muncul spekulasi pertanyaan apakah ada batas waktu hukum untuk menetapkan seorang menjadi tersangka setelah statusnya ditingkatkan di dalam penyidikan, dalam prosesnya. Perlu kami tegaskan, berdasarkan KUHP tidak ada ketentuan baku atau yang mendasar yang menetapkan bahwa dalam 70 hari penyidikan harus sudah menetapkan tersangka. Namun secara prinsipal KUHP mewajibkan penyidikan dilakukan secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab. Jika alat bukti sudah cukup, yakni minimal 2 alat bukti yang sah, seperti dokumen keuangan, saksi, petunjuk, dan keterangan ahli, maka penetapan tersangka adalah konsekuensi logis dan yuridis yang tidak bisa ditunda-tunda demi suatu keadilan. Dari Nganjuk, Riko Purnama melaporkan.